Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen saya, Ibu Asih Wahyuningsih, MPD. Yang disusun oleh dengan saya sendiri, Syifa Umuhani, dari kelas SD 24C dengan NIM 240641051. Materi pertama ada hakikat bahasa, fungsi bahasa, sifat-sifat bahasa, fungsi bahasa Indonesia, fungsi bahasa nasional, dan pemerolehan bahasa. Nah, di sini ada bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa juga sebagai alat komunikasi. Bahasa dapat berupa lisan, tulisan, atau isyarat, dan memiliki berbagai bentuk serta struktur yang berbeda di seluruh dunia. Setiap bahasa biasanya memiliki aturan, tata bahasa, dan kosakata yang unik, yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara efektif. Nah, di sini ada fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa itu? Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, individu dapat menyampaikan informasi, ide, dan perasaan kepada orang lain. Fungsi ini mencakup komunikasi lisan seperti percakapan sehari-hari, serta komunikasi tulisan seperti surat, email, dan media sosial. Nah, sifat-sifat bahasa adalah sistematis. Bahasa memiliki aturan dan struktur yang teratur, seperti tata bahasa, kosakata, dan fonologi, yang memungkinkan individu untuk menyusun kalimat dan menyampaikan makna dengan jelas. Nah, di sini ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa itu bisa dibedakan menjadi beberapa kategori. Antara lain ada fungsi komunikasi, fungsi sosial, dan fungsi budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya untuk berinteraksi dan memahami satu sama lain. Kemudian di sini ada fungsi bahasa nasional dan pemerolehan bahasa. Yang pertama, fungsi bahasa nasional itu adalah sebagai alat untuk komunikasi yang menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesianya, misalnya bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang etnis dan daerah untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, pemerolehan bahasa itu adalah proses di mana individu belajar menguasai bahasa, baik itu bahasa pertama maupun bahasa kedua. Proses ini dimulai sejak usia dini, ketika anak-anak mulai mendengarkan dan meniru suara serta kata-kata yang mereka dengar di lingkungan sekitarnya. Di materi kedua ada bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, di sini ada kata baku dan kata tidak baku. Apa sih perbedaan kata baku dan tidak baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang berlaku, digunakan dalam situasi formal, kayak di sekolah, surat resmi, atau tulisan akademis. Sementara kata tidak baku biasanya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak selalu sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kata tidak baku umumnya digunakan dalam situasi informal. Sini ada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, KBBI adalah kamus resmi bahasa Indonesia yang berisi kata-kata baku dan definisinya. Kamus ini sering dijadikan referensi utama dalam menentukan kata baku dan kata tidak baku dalam penulisan atau percakapan formal.
Nah, di sini ada ciri-ciri kata baku dan ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama ke ciri-ciri kata baku dulu ya. Sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Digunakan dalam tulisan dan pembicaraan formal. Nah, sementara kata tidak baku itu adalah kalimat sederhana dan tidak lengkap. Penggunaan kata yang santai atau sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata tidak baku itu dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi, begitu. Nah, di sini ada contoh kata baku dan tidak baku. Tadi kan ada ciri-cirinya. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa bakunya anaknya dia, sementara bahasa tidak bakunya punya anak. Bahasa bakunya membersihkan, bahasa tidak bakunya adalah bikin bersih. Bahasa bakunya memberitahu, bahasa tidak bakunya kasih tahu. Seperti itu. Penggunaan contohnya seperti penggunaan kata dalam kalimat ya. Dalam kalimat bakunya, misalkan saya pergi ke apotek untuk membeli obat. Kalimat tidak bakunya adalah saya pergi ke apotek untuk membeli obat. Jadi, kata apotek itu adalah kata baku, kata apotik itu adalah kata tidak baku. Jadi, di situ perbedaan dalam penggunaan kata dalam kalimat. Di materi ketiga, kita menjelaskan tentang fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, serta bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna dan membentuk ujaran. Kata fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti suara atau bunyi, dan logos yang berarti ilmu. Berbeda dengan fonetik yang lebih memfokuskan pada aspek fisik dan produksi bunyi. Fonologi lebih menitik beratkan pada fungsi bunyi dalam sistem bahasa tertentu. Fonologi menjelaskan bagaimana bunyi digunakan dan diatur dalam suatu bahasa, serta peran bunyi dalam membedakan makna. Nah, ini adalah unsur-unsur fonologi dalam bahasa. Yang pertama, ada fonem, unit bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna kata. Contohnya, paku versus baku. Nah, yang kedua, ada alofon, variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Contohnya bunyi R dengan getaran tunggal atau ganda dalam dialek berbeda. Yang ketiga, ada suku kata. Unit pengucapan terdiri dari fonem, vokal, atau konsonan plus vokal. Contohnya makan. Kemudian ada buku. Nah, yang keempat, ada prosodi atau aspek suprasegmental yang meliputi intonasi, tekanan stres, dan durasi. Contohnya, record adalah kata benda versus record adalah kata kerja. Nah, di sini ada menjelaskan tentang perbedaan fonologi dan fonetik. Nah, fonologi dan fonetik itu dua cabang ilmu linguistik yang keduanya mempelajari bunyi bahasa, tapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Kalau fonologi mempelajari bagaimana bunyi berfungsi dalam satu bahasa. Dalam fonologi, biasanya mempelajari tentang fonem, alofon, satu kata, dan prosodi, serta bagaimana elemen-elemen ini bekerja untuk membedakan makna dalam bahasa. Sementara fonetik itu mempelajari sifat fisik bunyi
seperti bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap, seperti artikulatoris, bagaimana bunyi tersebut merambat di udara atau akustik, dan bagaimana bunyi diterima oleh pendengar atau auditori. Di sini ada jenis-jenis fonetik. Nah, yang pertama itu ada fonetik artikulasi. Fonetik artikulasi itu mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Misalnya, perbedaan antara bunyi vokal dan konsonan, atau antara bunyi yang dihasilkan dengan hembusan udara dan tanpa hembusan. Yang kedua ada fonetik akustik, menganalisis sifat fisik bunyi dalam bahasa seperti frekuensi dan intensitas gelombang suara yang dihasilkan oleh bunyi. Yang ketiga ada fonetik auditori. Fonetik auditori itu mempelajari bagaimana bunyi diterima dan diproses oleh pendengar, termasuk bagaimana manusia mendengar dan mengenali bunyi. Nah, kesimpulan dari 3 materi tadi itu adalah bahasa itu adalah alat komunikasi manusia yang mencerminkan budaya dan identitas. Fungsi utamanya adalah komunikasi, integrasi sosial, dan pewaris budaya. Bahasa bersifat konvensional, dinamis, sistematis, serta memiliki dualitas bunyi dan makna. Dalam konteks Indonesia, bahasa menjadi alat pemersatu dan identitas nasional. Pemeroleh bahasa terjadi secara alami atau terstruktur, melibatkan bahasa baku untuk formalitas dan bahasa tidak baku dalam komunikasi sehari-hari. Fonologi mempelajari bunyi bahasa seperti fonem dan pola intonasi. Sekian pembahasan 3 materi tadi dari saya Syifa Muhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.